Guys, pas banget nih ya, mumpung akhir bulan gue ada promo spesial untuk kalian dari GOCP. Karena sekarang GOCP lagi ngadain promo Black Friday dari tanggal 24 hingga 30 November. Nah, kalian bakal dapat cashback 20.000 untuk setiap pembelian Steam Wallet di GOCP cuy. Dan kenapa harus di GOCP? Karena kalian bisa cek sendiri, ini harga Steam Wallet itu murah banget se-Indonesia, termurah se-Indonesia Raya. Gak cuma murah aja, tapi sistem pembayarannya pun gampang banget. Dan pastinya yang paling utama itu aman dan terpercaya, gue jamin. Dan FYI, gue tuh udah lama langganan sama GOCP, makanya gue berani kasih saran ke kalian cuy. Jadi buat kalian semuanya saja yang rencana beli game, mending top up dulu Steam Walletnya di GOCP. Mumpung ada promo Black Friday dari tanggal 24 hingga tanggal 30 November. Udah harganya murah plus ada cashback 20.000, pasti bakal cuan banget nih buat kita semuanya. Dan pastinya selamat datang di MotoGP 21, salah satu game yang menghadirkan Suzuki MotoGP Plus sebagai game terakhir dari adanya Valtteri Rossi di grid MotoGP. Nah, setelah kita bakal kangen-kangenan sama Suzuki MotoGP di video kali ini, gue bakal ngajak ke kalian nyobain lagi salah satu fitur yang sangat keren sekali dari game MotoGP yang seharusnya udah di-improve dan sudah matang di MotoGP 24. Namun kenyataannya fitur itu dihilangkan semenjak MotoGP 23 rilis hingga sekarang. Banyak banget hal unik di MotoGP 2021. Salah satunya ya track ini, track Spielberg yang masih menggunakan layout lawas, yang mana di antara tikungan 1 hingga tikungan ketiga itu masih menggunakan layout lama. Dan salah satu alasan kenapa track ini ada yang dirombak ya karena emang ada salah satu faktor keselamatan yang harus diperhitungkan juga di track ini agar balapan lebih safety dan juga terkendali, nggak memakan korban jiwa. Di MotoGP 2021 pun menjadi tahun dimana Rossi terakhir balapan di MotoGP, dan terakhir kali Rossi ada di pilihan untuk karakter game MotoGP yang official. Terus di tahun ini juga menjadi tahun terakhir bagi Yamaha menjadi juara dunia MotoGP bersama Fabio Quartararo, dan setelahnya masuk eranya Ducati yang kata orang-orang Ducati Cup. Emang iya kah? Kalau ngomongin soal MotoGP 21 nih, game yang bener-bener tracknya bumpy parah, jadi gampang banget begitu kita kurang stabil ketika di entry corner, motor suka bergoyang-goyang ketika lagi ngelintasi aspal cuy. Dan inilah dia fitur yang akan kita bicarakan, yakni fitur bike retrieval, yang mana kita sebagai player bisa mengambil motor sendiri. Lah itu ngapain cuy? Kok pada jatuh semuanya? Jadi kesannya kita diharuskan untuk mandiri. Jadi kapan kita jatuh, kita dituntut untuk harus ngediriin motor sendiri. Pokoknya bener-bener serealistis ini. Dan ini tunggu, ini kok makin parah sih jatuhnya, pada tersungkur semuanya cuy. Tuh satu lagi crash, habis itu satu lagi crash kan. Kacau parah. Ini nih satu bug yang cukup unik di MotoGP 21. Kapan kita jatuh nanti yang lain juga pada ikut jatuh di tikungan yang sama. Kenceng banget. Kok bisa loh, ini game yang udah rilis bertahun-tahun lamanya masih aja bugnya belum diperbaiki. Dan oke, kita bakal coba cek kondisi motor, dan sepertinya motor kita udah nggak bisa digunakan lagi. Udah rusak parah cuy. Itulah yang gue bilang MotoGP 21 itu sangat realistis untuk kedua fitur tersebut. Yang pertama ya bike retrieval atau mengambil motor sendiri, dan juga kalau udah terlalu lama jatuh motornya pasti bakal rusak parah. Jadi buat kalian yang pengen nyobain fitur keren ini dari game MotoGP, langsung aja kalian mainin gamenya. Jadi kalau yang belum punya gamenya, langsung aja kalian beli di Steam dengan top up Steam Wallet di GOCP. Ingat, GOCP yang udah pasti murah banget untuk Steam Walletnya. Oke, supaya lebih perfect lagi, gue bakal satu kali race nih di MotoGP 21 supaya lebih puas lagi ngemainin Suzuki MotoGP yang ada di game ini. Sekaligus kita nyoba lagi apakah kita masih berskill luar biasa di MotoGP 21 yang udah rilis beberapa tahun lamanya. Dan sekarang kita masih di posisi ke-10, masih berdua dengan Maverick Vinales. Dan sekarang tikungan ketiga, hati-hati ada kontak terjadi dan Miguel Oliveira kita tubruk dong, kacau parah. Oke, exit corner. Sayangnya di sini nggak ada RHD, jadi kita nggak bisa untuk nurunin sok belakang, sehingga untuk
akselerasi tidak sekencang kayak di MotoGP 24. Nah sebenarnya di MotoGP 2021 yang official itu sudah ada RHD dan juga Hold Shift, cuman di gamenya belum ditambahkan fitur itu. Cuman waktu start doang itu pun nggak ada tombolnya, jadi otomatis waktu start doang itu shock belakang bakal ngepres banget untuk antara ban ke firing belakang. Nah sekarang kita kembali ke lintasan. Franco Morbidelli di depan kita dan Johan Zarco menjadi race leader bersama Jack Miller dan Fabio Quartararo di tempat ketiga. Sementara itu Pecco Bagnaia di posisi keempat dan Franco Morbidelli di posisi kelima. Lagi dan lagi kita belum bisa melihat Marquez bertarung di barisan depan. Di versi kadernya si Asep kita jarang banget lihat Marquez di barisan depan. Nah di MotoGP 21 pun kita belum melihat Marquez nih untuk bisa battle lagi. Mungkin si Marquez mengalami kejadian kurang baik di race kali ini dan kita agak sedikit late braking namun kurang pas, apalagi tambah dengan tracknya sangat bumpy, bergoyang, bergelombang, itu nggak nyaman banget buat pengereman dan kita paksa mental keluar racing line dan keluar lintasan. Namun sekarang kita bisa kembali ngeblocking, mengovertaking Franco Morbidelli. Luar biasa, ini game MotoGP yang tracknya paling dibenci, soalnya fisiknya itu kayak apa ya, lucu banget. Cuma di game MotoGP 21 saja yang kalau kita ngelewatin aspalnya ini kayak bergelombang, berasa main di track cross cuy, atau dirt track ya. Ini bener-bener kayak aduh, makanya banyak yang gak suka sama MotoGP 21 ya, meskipun fitur yang kayak tadi itu fitur bike retrieval itu sangatlah gokil sekali, juga bisa diimprovisasi, diperbaiki, dikembangkan lebih dalam lagi. Ya bukan tidak mungkin di MotoGP 24 itu fitur udah perfect banget, cuman sayangnya fitur bike retrieval itu dihilangkan oleh Milestone mulai MotoGP 23 game. Jadi terakhir fitur itu ada di MotoGP 22 sebelum dihilangkan total, hingga sekarang tidak pernah muncul lagi. Cuman ya bagusnya di MotoGP 24 game atau di game MotoGP yang sekarang ini fiturnya ya ada pengganti, jadi nggak mesti harus ada bike retrieval karena sudah ada riders market, terus juga ada dynamic weather atau perubahan cuaca di kala kita lagi balapan. Nah itu lebih keren sih daripada sebatas bike retrieval doang. Ya mungkin bakal lebih bagus kalau semuanya digabungin dan dikembangin lebih dalam lagi. Tapi ya kita nggak tahu pasti gimana cara pikirnya orang-orang Milestone kan. Oke, sekarang kita akan berdua dengan Francesco Pecco Bagnaia. Ini Pecco di sini motornya benar-benar gede banget. Ini Ducati paling bontot, firing depan paling lebar banget dan Ducati versi lainnya. Cuman bagusnya Ducati ini itu udah mulai ada perbaikan, improvisasi kecepatan sehingga Pecco Bagnaia itu bisa bersaing dengan Fabio Quartararo untuk ngerebutin titel juara dunia di musim 2021. Namun sayangnya Pecco gagal dan Fabio yang menjadi pemenangnya. Oke, entry corner di tikungan ke-7. Dan buat info juga, di sini sudah ada long lap penalti, cuman nggak seketat kayak di MotoGP 24. Dibakar kayak MotoGP Stewart, tidak seketat kayak di MotoGP 24 karena di sini hanya player saja yang bakal dikasih peringatan dan juga hukuman. Sementara untuk AI itu tidak diberikan sanksi atau peringatan sama sekali, meskipun mereka ngelebar atau mungkin mereka ngejatuhin pembalap lainnya. Nah kalau ngomongin soal Joan Mir ini yang lagi kita pakai di MotoGP, itu saat ini Joan Mir kayaknya nasibnya masih buruk banget ya. Kayak sedih aja ngelihat Joan Mir sang juara dunia MotoGP 2020 sekarang dia selalunya berada di barisan belakang. Dan apesnya lagi, ini si Joan Mir kayak tiap balapan nggak pernah finish. Kalau kita nge-flashback sama race-race di MotoGP 24 itu kayaknya cuman beberapa kali doang Joan Mir bisa finish. Itu pun di posisi buncit cuy. Selebihnya dia jatuh dan jatuh terus. Nah itu ngebikin Honda pasti bakal kehilangan duit banyak. Alih-alih ngembangin motor supaya motornya bisa kenceng, ternyata malah ngeluarin dana dengan perbaikan dari crashnya si Joan Mir. Tapi emang sih kalau ngelihat berita-berita MotoGP yang sudah berterbaran sehabis tes Barcelona kemarin, itu Honda katanya nggak ngebawa upgrade sama sekali. Itu apa ya, kayak ini pabrikan niat gak sih balapan di MotoGP, karena memang tidak ada upgrade sama sekali. Itu yang dikatakan oleh para pembalap Honda waktu sehabis tes Barcelona kemarin.
nggak ada upgrade, nggak ada part baru ya, pokoknya ya lempeng-lempeng aja, nggak ada perbaikan sama sekali. Nah itu aneh banget Honda loh itu. Kadang tuh kayak ngerasa kasihan sama pembalapnya Honda. Feedbacknya nggak digubris sama Honda. Entah karena feedbacknya diremehin sama Honda atau mungkin ada hal lainnya. Kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas untuk sekarang posisi pembalap Honda itu sangat kasihan banget. Makanya sekelas Marquez pun udah nggak betah di Honda. Terpaksa dan memaksakan diri untuk pindah ke Ducati. Dan bagusnya performa Marquez yang stabil di atas Desmo GP23 itu bisa ngejadiin dirinya masuk di Ducati Factory dan sekarang dia pun kedapatan motor yang paling baru yakni Desmo GP25. Gue rasa dengan Marquez yang udah ngendarain Desmo GP25 bukan tidak mungkin tahun depan Marquez bakal menjadi salah satu kandidat untuk perebutan gelar juara dunia selain Francesco Bagnaia. Kalau Peko udah pasti dia akan masuk ke perebutan titel juara dunia. Cuman yang menjadi lawan dari masih kita bingungkan. Tapi kalau dari ego pribadi pasti Marquez akan menjadi rival beratnya di next season. Kalau Martin dengan menggunakan RSGP Aprilia kayaknya agak sedikit pesimis sih. Apalagi kalau ngelihat hasil balapan sepenuhnya yang ada di MotoGP 24 dari Aprilia. Kalau dari apa yang dikatakan sama Maverick Vinales memang dia kayak cukup frustasi ya karena mereka udah bisa ngeraih 3 kali kemenangan sebelum tahun ini dan kok tiba-tiba motornya mendadak bermasalah, sering overheat dan kurang performanya. Nah itu si Vinales juga cukup ngeluh dengan hal itu kayak itu kenapa sih kita udah ngeraih 3 kali kemenangan kok habis itu kan malah hancur banget, motornya overheat, sering bermasalah dan sekarang mereka kayak keteteran banget buat bersaing di barisan depan lagi. Jadi gue rasa dengan hal itu membuat gue pribadi cukup pesimis dengan Martin yang kayaknya nggak bisa untuk berebut titel juara dunia musim ini atau musim 2025 dan kita hampir saja tadi crash ke gerak jengkang. Ini treknya benar-benar parah banget, bumpy cuy. Tapi ya semoga aja di tangan dari Marco Bezzecchi dan juga si Jorge Martin dengan banyaknya pengalaman mereka, semoga aja pengalamannya bisa ngebantu pengembangan dari Aprilia RSGP. Vinales pun sampai mental cuy, sampai pindah dari Aprilia ke KTM gara-gara saking udah mentoknya pikiran dia, otaknya dia untuk ngembangin RSGP. Dia pindah ke KTM meskipun sebatas tim satelit saja. Oke, last corner di lap terakhir. Here we go, perlahan masuk dan Joan Mir bersama Suzuki MotoGP hanya mampu finish di urutan kelima saja. Tapi jujur sih ini kita kebiasaan dengan fisik dari MotoGP 24 yang treknya mulus banget kalau dilewati. Nah pas kita main GP21 yang fisik treknya itu bergelombang parah, bumpy, kita sangatlah kesulitan. Ya kayak ini kita nggak bisa ngapa-ngapain dapat di posisi kelima saja, nggak ada improvisasi posisi cuy. Ini kacau sekali. Jadi ingat untuk kalian semuanya saja yang lagi punya rencana ngebeli game, langsung aja kalian top up dulu Steam Walletnya di GOCP cuy. Selain harganya murah se-Indonesia, kalian bisa gabung itu promo Black Friday yang berlaku dari tanggal 24 hingga 30 November. Lumayan banget kan, cashback 20.000, cuan banget dah pokoknya. Jadi ingat, top upnya di GOCP aja.